Assalamualaikum Sobat Iman, berikut kisah Balaam bin Baura, ulama yang bela penguasa zolim demi harta dunia. Like, komen dan subscribe, semoga kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya robbal alamin. Kisah ini diambil di seputar kisah-kisah Bani Israel dari Qososul Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran, dari penggalan ayat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, 7, 175-177. Nabi Muhammad sendiri membolehkan kita untuk mengkisah-kisah Bani Israel ini dan tidak mengapa. Al-Hadis. Balaam bin Baura adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu yang luas, termasuk di dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Asmaul Al-Azam, dan berbagai kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Di dalam kitab Dalail Khairat karya Imam Al-Jazuli pun begitu, bahwasanya para nabi dengan menggunakan asmaul Allah inilah maka selalu diijabah. Saat Nabi Musa dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanan, tempat di mana Balaam tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik, pasti yang merasa terganggu dengan eksistensinya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kananiun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan dolim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Di dalam kitab Dalail Khairat karya Imam Al-Jazuli pun begitu, bahwasanya para nabi dengan menggunakan asmaul Allah inilah maka selalu diijabah. Saat Nabi Musa dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanan, tempat di mana Balaam tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik, pasti yang merasa terganggu dengan eksistensinya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kananiun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan dolim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Pada awalnya Balaam menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi, karena terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan, pada akhirnya, lewat istrinya ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Balaam pun tak kuasa menolaknya, dan ia bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Di antara strategi Balaam ini dalam mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini adalah dengan cara mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda kaum yang sedang eksodus melarikan diri ini. Tentu saja di tengah pelarian dan hausnya hasrat, akhirnya mereka tergoda untuk berzina dan akhirnya kaum Bani Israel mendapat celaka dan siksa berupa wabah. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa ini semua akibat dari tipu daya Balaam, maka ia pun berdoa kepada Allah agar mencabut semua ilmu-ilmu yang ada pada diri Balaam. Disinilah Balaam merasa kerugian karena kehilangan dunia dan akhirat, akan tetapi ia bukannya bertaubat malah mengikuti hawa nafsunya. Ia kemudian menaiki keledainya menuju Gunung Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum tidak mau bergerak. Namun Balaam yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu, tak peduli dan terus memukulnya. Allah membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian Balaam pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes, "Wahai Balaam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya, lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya, maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Balaam tetap saja makar,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan menjadikan lidah Balaam menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya, demi harta, jabatan dan orang yang membayarnya. Mohon dukungan untuk like dan subscribe, terima kasih. Lanjut, semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita semua, tetap istiqomah di jalannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan tidak mudah tergoda dengan bujukan berupa nikmat semu duniawi, sehingga kita pun menderita kerugian dunia dan akhirat seperti yang dialami Balaam tadi. Demikian kisah pun selesai. Wassalamualaikum.